Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam kenal, nama saya Raffi Ahmad Razak dan selamat datang di channel Razaker Finansial. Oke, kan udah baca judulnya ya. Kita akan membahas mengenai hal yang sedang ramai nih di bulan Mei itu, yaitu konser Coldplay. Apa hubungannya konser Coldplay sama dunia finansial? Kan biasanya Razaker Finansial tuh bahas-bahas hal yang tentang finansial gitu. Nah, gini teman-teman. Dalam psikologi keuangan itu ada yang kita sebut dengan istilah YOLO, Your Only Live Once, di mana itu adalah sebuah sikap atau sifat atau psikologis kita yang mendorong kita untuk melakukan apapun yang kita mau tanpa memperhitungkan risikonya. Dan itu biasanya terjadi sama hal-hal yang jarang kita temui. Atau biasanya ini juga lebih tinggi pengaruhnya kepada anak-anak muda atau yang under 30 lah, di bawah 30 tahun itu biasanya sifat ini lebih kuat gitu. Atau beberapa orang juga menyebut ini dengan sifat yang namanya impulsif keuangan. Nah, apa hubungannya dengan Coldplay dan impulsif keuangan ini? Katanya Coldplay ini cuman akan konser saat ini doang. Maksudnya dia akan ke Indonesia cuman satu kali ini dan gak akan lagi. Jadi itu yang men-trigger orang supaya wah ini bener-bener once in a lifetime gitu ya. Satu-satunya sekali-kalinya nih konser Coldplay di Indonesia. Itu membuat orang menjadi tidak berpikir panjang terhadap terutama keuangan mereka. Karena apa teman-teman? Bisa lihat ya, tiket paling murah untuk Coldplay ini itu di angka 800.000. Dan tiket paling mahalnya di 11 juta. Itu untuk satu kali nonton loh teman-teman. Itu belum termasuk biaya pajak. Dimana kalau pajak konser atau hiburan semacamnya itu sekitar 15% di Jakarta. Dan ada juga kayak semacam service charge gitu ya. Intinya biaya layanan itu sekitar 5%. Jadi sebagai contoh, untuk tiket yang paling mahal ini di 11 juta ini, yang harus kalian bayarkan total menjadi 13.200.000. Luar biasa sekali. Maksud saya 13.200.000 itu udah ada ya yang bisa sanggup beli mungkin gaji manajer gitu atau yang di atasnya lagi bahkan. Nah, ini teman-teman yang membuat menurut saya ini ada banyak akhirnya kesalahan yang terjadi dalam manajemen keuangan anak-anak muda pada saat ada event-event seperti ini. Banyak banget yang mereka juga membeli tanpa sebenarnya mereka nggak suka sama Coldplay atau nggak tahu bahkan Coldplay itu band apa. Mungkin karena beda generasi dan semacamnya. Karena setahu saya Coldplay itu ya terkenalnya di era-era umur saya gitu, di yang mendengarkan musik di 2000-an awal gitu. Itu terkenalnya di era itu. Dan walaupun mereka masih eksis sampai sekarang, tapi memang sudah mulai berbeda ya. Jadi memang kalau saya lihat-lihat ya, rata-rata fans Coldplay itu umurnya in between 25 sampai 30 ya. Kebanyakan gitu di yang era sekarang lah ya. Nah itu, dan apa? Di 25 sampai 30 tahun ini selain tadi ada sifat YOLO, Your Only Live Once, ya udahlah hidup sekali, nikmatin aja. Atau impulsif tadi, ada juga efek psikologis yang kita mungkin kenal dengan istilah FOMO atau fear of missing out. Di saat semua teman-teman mereka tahu Coldplay, atau nggak semua sih, misalnya sebagian besar orang tahu Coldplay atau dengerin Coldplay atau mau nonton konser Coldplay, akhirnya mereka ikut-ikutan untuk beli konser Coldplay tanpa mereka sebenarnya nggak ngefans gitu sama Coldplay, atau bahkan mereka baru tahu Coldplay gara-gara ada rencana konser ini gitu. Nah ini yang sebenarnya kurang sehat teman-teman untuk kesehatan keuangan kalian sendiri, terutama kita ini yang masih muda ini, yang mungkin sedang merintis rumah tangga baru-baru gitu, atau bahkan sedang mengurusi untuk biaya pernikahan nantinya, atau ya intinya masih di area-area yang masih 25 tahun atau seperempat kehidupan awal lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Ini yang sebenarnya ingin saya sikapi gitu, maksudnya mengenai konser Coldplay ini. Jadi bukan karena wah Coldplay-nya gimana apa saya fans semacam, bukan. Tapi ini adalah sebuah fenomena yang menurut saya unik dan ini terjadi gitu teman-teman. Karena teman-teman itu di kantor, ya saya melihat sendiri mereka pada war tiket gitu demi mendapatkan tiket konser Coldplay ini. War tiketnya tuh bener-bener yang kayak cuman less than an hour gitu, kayak di bawah 1 jam habis.
ini tiket. Bahkan kurang dari itu, dia kayak seluruh Indonesia serentak tuh ngeklik di satu waktu yang sama. Maksud saya ini memang luar biasa banget. Kalau kita berbicara mengenai ekonomi makronya, konser Coldplay ini sebenarnya menyumbang bukan dividen, maksud saya pemasukan yang cukup besar untuk daerah atau negara, terutama untuk Jakarta. Karena tadi pajak untuk konser ini tuh sendiri 15%. Bayangkan berapa jumlah tiket yang dijual dan berapa total istilahnya pendapatan dari pajak aja yang masuk ke daerah, ya kan? Sebenarnya ini adalah devisa yang luar biasa besar untuk negara secara makro, tapi untuk keuangan kita secara personal, untuk kalian yang memang benar-benar fans lah, saya nggak ngelarang, saya nggak bilang jangan, bukan. Tapi untuk kalian yang tadi cuman karena dua faktor ini, YOLO, you only live once, karena mumpung, atau yang kedua, yang FOMO karena fear of missing out, kalian jadi beli walaupun kalian gak ngerti, itu yang menurut saya harus kita hindari itu. Dan di sini juga banyak banget, saya sih cukup prihatin yang melihatnya, karena nggak sedikit loh orang yang beli tiket Coldplay ini tuh pakai utang. Serius, literally. Coba kalian cek. Saya juga belum punya datanya karena mungkin ini juga mungkin datanya tidak akan dikeluarkan juga. Tapi banyak banget orang-orang yang dia pinjol atau pinjaman online karena gaji dia nggak cukup buat beli tiket Coldplay, dan akhirnya ya nanti cicilannya dibayar menggunakan gaji. Ibarat katanya kayak gitu teman-teman, pay later dan semacamnya. Ini juga kalau misalnya sebagai contoh, kalian gaji UMR Jakarta lah, kita katakan 5 juta. Kalian beli tiket Coldplay yang paling murah yang 800.000. Itu masih make sense gitu. Masih oke lah, gak masalah. Tapi kalau misalnya kalian yang gajinya UMR, tapi kalian pengen experience yang paling atas yang 11 juta tadi, kan itu jadi gak masuk akal gitu ya. Tapi ada beberapa teman-teman yang memang die hard fans gitu, yang mereka rela utang demi nonton konser Coldplay ini. Dan itu yang menurut saya sikap yang kurang baik ya teman-teman. Sekali lagi saya bukan kontra dengan konsernya, saya bukan kontra dengan karena Coldplay ini, karena Coldplay, enggak. Saya nggak masalah sama sekali sama bandnya, saya nggak masalah sama sekali sama konsernya. Tapi saya prihatin ngelihat sikap teman-teman yang seumurannya di sekitar saya lah, itu bersikap seperti itu gitu. Kayak mereka bahkan rela utang demi beli tiket konser yang menurut saya itu nggak make sense gitu. Maksud saya mereka tuh punya kebutuhan yang lebih penting. Kebutuhan untuk makan mereka sehari-hari, kebutuhan mereka untuk transportasi berangkat bekerja, kebutuhan mereka untuk misalnya kalau mereka sudah berkeluarga, untuk istri, untuk anaknya dan lain-lain. Menurut saya itu nggak make sense gitu untuk di spending ke tiket konser Coldplay. Jadi gitu aja kali teman-teman. Jadi kalau pesan dari saya tadi 3. Yang pertama, jangan YOLO, you only live once, yang berpikir bahwa ya udah hidup sekali, nikmatin aja, habis-habisin aja, hura-hura aja lah. Yang kedua, jangan FOMO atau fear of missing out. Kalau emang kalian nggak ngerti ini apa sih gitu karena ngikut-ngikut nggak mau ketinggalan tren doang, jangan. Dan yang ketiga, jangan tadi sampai utang untuk spending sesuatu yang sifatnya itu jangankan primer, jangankan sekunder, tersier aja enggak gitu. Mungkin segitu aja kali teman-teman pesan dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa jempol ke atasnya, subscribe channel ini, dan share ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat. Nama saya Raffi Ahmad Razak. Izin undur diri. Terima kasih telah menonton Razak Financial dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.